Tuan Tanah adalah dewa. Bab 579. Kebohongan Qin Ming membuat Gu Qingyi mempercayainya dan berpikir bahwa dia benar-benar diculik. Sikapnya berubah dan dia menghiburnya dengan nada lembut. Dia juga berinisiatif mengundang Qin Ming makan malam untuk menenangkannya dan memberinya beberapa hari liburan untuk beristirahat dan menyesuaikan diri. Sasarannya terlampaui, dan Qin Ming segera mencari alasan untuk pergi agar tidak berbicara terlalu banyak. Setelah keluar dari kantor Gu Qingyi, dia mengetuk pintu kantor di sebelahnya. Pintunya tidak terkunci, silakan masuk. Suara seorang wanita terdengar dari dalam. Qin Ming mendorong pintu hingga terbuka dan melihat bahwa itu adalah tempat kebugaran sederhana. Huo Nanling mengenakan celana ketat hitam dan sedang berolahraga. Melihat Qin Ming yang memasuki ruangan, Huo Nanling segera menghentikan latihannya dan berkata dengan terkejut sekaligus gembira, "Kakak Qin, akhirnya kau kembali. Aku tidak bisa menghubungimu selama lebih dari seminggu. Tahukah kau betapa khawatirnya kakakku terhadapmu? Saya baru saja pergi menemui Qingyi, tetapi saya tidak menyadari betapa khawatirnya dia terhadap saya. Sebaliknya, saya malah dimarahi. Untungnya, saya cukup pintar untuk lolos begitu saja," kata Qin Ming sambil tersenyum. "Itu karena kakakku mengkhawatirkanmu, dan dia marah padamu karena kamu tidak menghubunginya selama berhari-hari. Jika dia tidak peduli padamu, dia tidak akan marah padamu," kata Huo Nanling. "Kau benar. Aku juga bisa merasakan kekhawatirannya. Kalau saja aku tidak dalam masalah, aku pasti akan menghubunginya." "Saudara Qin, masalah apa yang telah kamu hadapi?" tanya Huo Nanling. "Sepertinya setelah kamu keluar dari 10 mutlak dan menjadi pengawal Qingyi, kamu menjalani kehidupan yang santai dan bahkan tidak memperhatikan urusan lingkaran pembunuh." Goda Qin Ming. "Dulu aku pernah dipaksa menjadi pembunuh, dan akhirnya aku berhasil keluar dari sana. Aku tidak akan ikut campur lagi. Urusan dunia pembunuh tidak ada hubungannya denganku lagi, jadi tentu saja aku tidak akan mempedulikannya. Apakah masalahmu membuat seluruh lingkaran pembunuh khawatir?" Huo Nanling melanjutkan dengan bercanda, "Mungkinkah kamu melakukan sesuatu yang keterlaluan dan seluruh dunia pembunuh memburu kamu? Meskipun aku tidak diburu oleh seluruh dunia pembunuh, itu hampir sama saja," kata Qin Ming sambil tersenyum masam. "Tidak mungkin, aku benar." Huo Nanling bertanya dengan heran, apa yang sebenarnya terjadi? Meskipun berita tentang Qin Ming yang sedang diburu dan kepalanya dihargai mahal telah tersebar luas di dunia bawah tanah, Huo Nanling sudah meninggalkan organisasi 10 pembunuh mematikan dan tidak lagi peduli dengan urusan di kalangan pembunuh, jadi dia tidak mengetahuinya. "Seseorang telah menawarkan hadiah besar untuk nyawaku kepada semua pasukan bawah tanah. Aku tidak tahu berapa banyak organisasi tentara bayaran pembunuh yang ingin mengambil kepalaku sebagai imbalan atas hadiah besar ini. Situasiku saat ini dapat dikatakan seperti berada di atas sekumpulan bom waktu. Aku tidak tahu kapan salah satu dari mereka akan meledak dan menghancurkanku." Qin Ming tidak menyembunyikan apapun dari Huo Nanling. Hanya dengan menjelaskan keseriusan masalah ini kepadanya dengan jelas, dia dapat lebih melindungi Gu Qingyi. Lagi pula, tidak semua organisasi bawah tanah menaati moralitas, dan beberapa kekuatan jahat akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuan mereka. Qin Ming tidak ingin kerabat dan teman-temannya terlibat lagi, jadi dia harus merencanakan ke depan dan menyiapkan tindakan balasan, terutama untuk Gu Qingyi. "Serius banget." Menyadari keseriusan masalah ini, ekspresi Huo Nanling berubah serius. "Saudara Qin, saya tidak memiliki kemampuan untuk menolongmu keluar dari bahaya, tetapi saya akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi saudara Gu dan membuatmu tidak perlu khawatir. Itulah yang ingin ku dengar darimu. Keselamatan Qingyi ada di tanganmu." Qin Ming menepuk bahu Huo Nanling dengan kuat untuk menunjukkan kepercayaannya. "Selain itu, aku akan mengerahkan 10 pembunuh untuk melindungimu secara diam-diam. Kau akan memimpin tim ini sampai masalahku benar-benar selesai. Dan jangan beritahu Qingyi sepatah kata pun." Pada awalnya, setelah Qin Ming membunuh Jue Wuxian, mantan pemimpin 10 Absolut, dan memperoleh Ordo 10 Absolut serta menjadi pemimpin baru 10 Absolut, dia mengadakan pertemuan dan memperbolehkan semua pembunuh di 10 Absolut untuk memilih apakah akan tinggal atau pergi. Beberapa pembunuh mengundurkan diri, beberapa tetap berada di 10 Absolut, dan yang lainnya bergabung dengan tentara bayaran naga gila. Qin Ming jarang menggunakan pembunuh yang tersisa di 10 Absolut, tetapi kali ini mereka akhirnya berguna. Dengan perlindungan rahasia dari 10 pembunuh mematikan, bahkan jika ada kekuatan yang ingin menarik perhatian Gu Qingyi dan menggunakannya untuk mengancam Qin Ming, itu tidak akan mudah dilakukan. Setelah meninggalkan ruang kebugaran Huo Nanling, Qin Ming naik lift ke kantornya. "Saudara Qin, akhirnya Anda kembali. Anda telah pergi selama lebih dari setengah bulan, dan kami sangat merindukan Anda." Mendengar pintu terbuka, Liu Wenjing dan Su Xiaoyue berbalik dan melihat bahwa Qin Ming lah yang masuk. Mereka langsung terkejut dan gembira. "Saudara Qin, perjalanan bisnis ke Amerika Serikat ini akan memakan waktu cukup lama. Pekerjaan bagus apa yang telah diatur perusahaan untukmu? Menurutmu aku akan pergi ke Amerika Serikat? Aku sangat lelah sampai-sampai aku tidak minum seteguk air pun setelah turun dari pesawat. Cepat tuangkan air untukku," kata Qin Ming sambil berjalan menuju meja. "Ya, Saudara Qin, apakah Anda ingin teh, kopi, atau air matang?" tanya Liu Wen sambil tersenyum. "Minumlah teh. Aku akhirnya kembali, dan kamu masih berani membiarkanku minum air putih."
Canda Qin Ming. Aku hanya ingin meminta pendapatmu. Siapa tahu kamu ingin minum apa? Liu Wenjing cemberut. Saudara Qin, apa yang Anda lakukan dalam perjalanan bisnis ke Amerika Serikat? Mengapa Anda tidak kembali selama lebih dari setengah bulan? Tanya Su Xiaoyue. Apa yang akan saya lakukan tunduk pada peraturan kerahasiaan perusahaan? Saya tidak bisa memberitahu Anda. Jangan tanya. Jangan biarkan saya melakukan kesalahan. Qin Ming tidak bermaksud mengatakan yang sebenarnya dan mengarang alasan agar bisa lolos begitu saja. Mendengar Qin Ming mengatakan ini, Su Xiaoyue menjulurkan lidahnya dan berkata, karena ini rahasia, aku tidak akan bertanya lagi. Apa yang terjadi di perusahaan selama perjalanan bisnis saya? Tolong laporkan kepada saya secara singkat. Qin Ming duduk di kursi, menyilangkan kakinya, dan berbicara seperti seorang bos. Selanjutnya, Su Xiaoyue dan Liu Wenjing melaporkan kepada Qin Ming apa yang terjadi di perusahaan dalam setengah bulan terakhir. Tidak ada yang besar, hanya masalah yang terjadi dalam pengembangan perusahaan hiburan. Selama Qin Ming pergi, setiap kali ada masalah yang mengharuskannya sebagai manajer umum untuk membuat keputusan, kedua wakilnya, Wang Jie dan Ni Chaifeng, akan pergi mencari Gu Qingyi. Dengan Gu Qingyi yang bertanggung jawab atas arahan umum, tidak akan ada yang salah. Setelah mendengarkan cerita Su Xiaoyue dan Liu Wenjing, hal yang paling dikhawatirkan Qin Ming adalah Ji Rumeng telah mengumumkan melalui media bahwa dia telah resmi mengakhiri kontraknya dengan agensinya. Karena Ji Rumeng melanggar kontrak, agensi membawanya ke pengadilan dan menuntut kompensasi yang sangat besar. Karena Ji Rumeng merupakan bintang populer, insiden pemutusan kontrak ini menarik liputan luas dari sejumlah media besar, mendominasi berita utama hiburan untuk sementara waktu, dan menimbulkan diskusi hangat. Gu Entertainment Company telah mengirimkan tim pengacara profesional untuk membantu Ji Rumeng melawan gugatan pelanggaran kontrak ini, dan bersiap untuk mengajukan hukuman atas pelanggaran kontrak kepadanya. Sekalipun Ji Rumeng dipaksa mengakhiri kontrak karena agensinya melarangnya, dia pasti tidak akan memenangkan gugatan dan akan membutuhkan pengadilan untuk memutuskan jumlah ganti rugi yang adil dan pantas. Qin Ming tidak bisa menemui Ji Rumeng untuk sementara waktu agar tidak menimbulkan masalah baginya, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya tentangnya. Bagaimanapun, dialah yang membujuk Ji Rumeng ke perusahaan hiburan Gu, jadi dia menelepon Ji Rumeng. Melihat panggilan masuk itu dari Qin Ming, Ji Rumeng terkejut sekaligus senang, karena ia merasa Qin Ming sudah lama tidak menghubunginya. Setelah menjawab panggilan itu, ia mengeluh genit, Tuan Qin, Anda orang yang sangat sibuk, mengapa Anda berpikir untuk menelepon saya? Saya baru saja kembali dari perjalanan bisnis ke Amerika Serikat. Saya merindukanmu, kata Qin Ming sambil tersenyum. Cek, kamu masih merindukanku, tapi aku khawatir kamu bahkan tidak bisa mengingatku lagi. Kata Ji Rumeng dengan kesal. Mengapa aku merasa seperti kamu seorang wanita yang penuh dendam di kamar tidur, mengeluh tentang seorang pria yang sudah lama tidak mengunjungimu? Goda Qin Ming dengan cara yang berpikiran sempit. Tidak mungkin, jangan bercanda. Wajah Ji Rumeng memerah di ujung telepon, dan dia berkata dengan marah, kamu tidak akan meneleponku tanpa alasan. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan dariku? Saya baru saja kembali setelah berada di luar negeri selama lebih dari setengah bulan. Saya mendengar bahwa Anda secara resmi mengusulkan untuk mengakhiri kontrak dengan agensi asal. Bagaimana dengan gugatan hukumnya? Tanya Qin Ming. Sangat sulit. Kami hanya menjalani satu kali sidang pengadilan. Agensi saya sebelumnya bersikeras agar saya membayar lebih dari 50 juta yuan sebagai ganti rugi. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Saya perkirakan gugatan ini tidak akan selesai tanpa berlarut-larut selama 1 atau 2 tahun. Ji Rumeng mengerutkan kening, nadanya getir. Jika gugatan Ji Rumeng ditunda selama 1 atau 2 tahun, itu pasti akan berdampak pada popularitasnya. Dia ingin menyelesaikannya lebih awal, tetapi keadaan tidak berjalan sesuai keinginannya, dan dia hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Tenang saja, jangan khawatir tentang gugatan itu. Aku akan memikirkan cara untuk mengakhirinya sesegera mungkin. Qin Ming menghiburnya, tetapi dia sedang dalam masalah saat ini dan tidak memiliki energi ekstra untuk membantu Ji Rumeng menangani gugatan itu. Dia hanya bisa menunggu sampai masalahnya sendiri terselesaikan. Bagaimanapun, gugatan itu tidak akan selesai dalam waktu singkat, jadi tidak perlu terburu-buru. Terima kasih. Sebenarnya, Anda telah banyak membantu saya. Perusahaan hiburan Bu juga secara aktif membantu saya dalam gugatan hukum dan menangani pemutusan kontrak. Sebagai ucapan terima kasih, saya akan mentraktir Anda makan malam di malam hari. Apakah Anda punya waktu? Ji Rumeng benar-benar ingin berbicara dengan Qin Ming secara langsung, jadi dia mencari alasan yang tidak masuk akal untuk mentraktirnya makan malam. Maaf, aku baru saja kembali ke Tiongkok dan ada banyak hal yang perlu aku perhatikan. Aku mungkin tidak punya waktu beberapa hari ini. Aku akan mencari waktu untuk mengajakmu keluar setelah aku selesai bekerja. Qin Ming menghadapi kemungkinan pembunuhan kapan saja dan tidak ingin membuat Ji Rumeng mendapat masalah, jadi dia menolak dengan sopan. Dia tidak akan makan malam dengan Gu Qingyi malam ini. Baiklah, pekerjaan lebih penting. Kita bicarakan nanti saja, kata Ji Rumeng sedikit kecewa. Qin Ming mendengar kekecewaan dalam nada bicara Ji Rumeng dan hanya bisa menanggapi dengan senyum masam. Dia juga ingin makan malam dengan wanita cantik itu, dan mungkin sesuatu yang tidak jelas akan terjadi setelah makan malam. Namun,
dia dalam masalah dan tidak bisa terlalu dekat dengan siapapun selama periode ini. Setelah menutup telepon, Qin Ming pergi menemui dua wakilnya, Wang Jie dan Ni Chaifeng. Meskipun dia adalah bos yang tidak ikut campur, dia tidak bisa begitu saja mengabaikan semuanya. Setidaknya dia harus menghibur bawahannya dan membiarkan mereka bekerja secara aktif. Dalam sekejap mata, sudah waktunya untuk pulang kerja. Qin Ming menyelesaikan masalah yang tersisa dari perjalanan bisnis sebelum meninggalkan perusahaan dan berkendara kembali ke villa tepi pantainya. Saudara Qin, kamu sudah kembali. Kemana saja kamu selama berhari-hari ini? Melihat Qin Ming pulang, reaksi Mu Yunsu sama seperti Liu Wenjing dan yang lainnya, terkejut dan senang. Belakangan ini, Ji Rumeng berlatih menyanyi dan mempelajari ilmu musik. Ia pulang ke rumah untuk bermeditasi di malam hari dan menonton TV di waktu luangnya. Ia merasa hidupnya sangat memuaskan dan perlahan-lahan menemukan kesenangan hidup duniawi. Setidaknya itu jauh lebih menyenangkan daripada berlatih di pegunungan. Bab 580. Saya pergi ke luar negeri dan mengalami serangkaian masalah. Saya terlambat beberapa hari, jadi saya pulang terlambat. Qin Ming tersenyum dan berkata, bagaimana kabarmu selama saya pergi? Aku baik-baik saja. Masalah apa yang kamu hadapi? Mu Yunsu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ceritanya panjang, tapi sangat merepotkan. Nanti kalau sempat, aku ceritakan lebih rinci. Sekarang, kemasi barang-barangmu dan tinggallah di rumah Ningxuan selama beberapa hari. Kau bisa kembali dan tinggal di sini setelah masalahku selesai. Meskipun Mu Yunsu pandai bela diri, Qin Ming takut dia akan terlibat, jadi lebih aman membiarkannya pindah. Kakak senior, masalah apa yang kamu hadapi? Kamu bahkan tidak bisa memberitahuku. Mu Yunsu bertanya dengan khawatir. Jangan tanya lagi. Lagi pula, ini sangat merepotkan. Kemasi saja barang-barangmu dan pindahlah ke rumah Ningxuan untuk tinggal selama beberapa hari. Qin Ming membujuk dan membujuk. Ekspresi Mu Yunsu menjadi serius, dan dia berkata dengan sangat serius, kakak, kamu dalam masalah, dan sebagai adik perempuanmu, bagaimana aku bisa berdiri dan menonton? Kamu tidak perlu khawatir membuatku dalam masalah. Adik perempuan, aku menghargai kebaikanmu, tetapi kamu benar-benar harus ikut campur dalam masalah ini. Qin Ming menasihati. Meskipun kemampuanku terbatas, aku masih bisa membantu sedikit. Setidaknya aku tidak akan menjadi beban bagimu. Kakak, tolong biarkan aku tinggal. Biarawati itu menitipkanmu padaku untuk diurus. Aku tidak berani membiarkanmu mengambil risiko, kalau tidak aku tidak akan bisa menjelaskannya kepada biarawati itu. Lagi pula, kamu benar-benar tidak bisa banyak membantu. Pada titik ini, Qin Ming mengerutkan kening dan berkata dengan serius, kamu masih menganggapku sebagai kakak laki-lakimu, jadi dengarkan saja aku. Jangan bicara apa-apa lagi, dan segera kemasi barang-barangmu. Baiklah, kalau kamu butuh bantuanku, silakan saja. Mu Yunsu juga tahu bahwa Qin Ming mengatakan ini sepenuhnya demi kebaikannya sendiri, jadi dia tidak lagi bersikeras untuk tinggal dan kembali ke rumah untuk mengemasi pakaiannya. Dalam perjalanan pulang, Qin Ming telah menelepon Yang Ningxuan dan mengetahui bahwa dia juga telah selesai bekerja dan sedang dalam perjalanan pulang. Sekitar 20 menit kemudian, Yang Ningxuan kembali ke villa. Qin Ming menjelaskan situasinya secara singkat dan memintanya untuk membawa Mu Yunsu pergi. Saat senja tiba, Qin Ming adalah satu-satunya yang tersisa di villa. Dia meramalkan bahwa beberapa hari ini akan menjadi masa yang tidak menentu. Begitu pasukan dan organisasi yang menginginkan hadiah besar mengetahui bahwa dia telah kembali ke kota Donghai, mereka pasti akan berbondong-bondong mendatanginya. Qin Ming bersembunyi di sebuah ruangan di lantai 3, melihat ke bawah dari atas, menunggu musuh datang. Di sampingnya ada sebotol anggur merah, yang sesekali dia teguk perlahan, sambil menyeka belati peminum darah di telapak tangannya. Pedang peminum darah berwarna merah gelap, memancarkan cahaya dingin yang menakutkan, dan bilahnya tajam, seolah siap haus darah kapan saja. Waktu berlalu menit demi menit, dan sebelum aku menyadarinya, sudah paruh kedua malam. Tiba-tiba, beberapa sosok hantu diam-diam naik ke halaman villa. Kebanyakan orang-orang ini mengenakan pakaian tidur hitam dan kerudung hitam, hanya memperlihatkan mata mereka, dan membawa pedang samurai di punggung mereka. Mereka jelas-jelas adalah ninja Jepang yang mengenakan pakaian ini. Hanya satu dari mereka yang mengenakan celana ketat putih dan membawa dua pedang samurai di punggungnya, yang sangat menarik perhatian dan mudah ditemukan di malam yang gelap. Meskipun orang-orang ini lincah dan sulit ditangkap, mereka segera ditemukan oleh Qin Ming begitu mereka melangkah ke halaman villa. Meskipun Qin Ming sedang beristirahat dengan mata terpejam, panca indera spiritualnya meliputi seluruh villa, dan setiap gerakan tidak dapat luput dari wawasan tajam panca indera spiritualnya. Akhirnya, ada seseorang yang akan mati. Qin Ming tiba-tiba membuka matanya, dan dua sinar cahaya keluar dari matanya. Ninja Jepang, mungkinkah seseorang dari Fumano Sato? Beberapa waktu lalu, Qin Ming pernah berkonflik dengan organisasi ninja Fumano Sato dan membunuh banyak ninja dari Fumano Sato. Setelah itu, Fumano Sato menghilang dan tidak pernah datang untuk membalas dendam kepada Qin Ming. Tidak peduli siapa dirimu, kamu tidak akan pernah kembali. Mulut Qin Ming melengkung membentuk seringai kejam, dan sosoknya tiba-tiba menghilang, bersembunyi di kegelapan, dan melayang keluar jendela tanpa suara. Total ada 5 ninja. Ninja pemberontak berbaju putih mengikuti keempat ninja berbaju hitam lainnya dan berhenti serempak dalam jarak 2 meter dari villa.
Hati-hati. Ninja berpakaian putih itu tiba-tiba berbicara memberi peringatan, menghunus pedang gandanya secepat kilat dan menebas dengan gemuruh dan kilat. Tepat sebelum ninja berpakaian putih itu berbicara, Qin Ming, yang bersembunyi dalam kegelapan, tiba-tiba muncul, dan pedang tajam di tangannya berkelebat, menebas ke arah kepala salah satu ninja berpakaian hitam. Puff! Kepala ninja berpakaian hitam itu langsung terangkat. Anehnya, tidak ada darah yang berceceran. Seluruh tubuhnya menyusut seperti bola kempes, dan dalam sekejap mata, hanya tersisa gaun tidur hitam. Teknik cloning. Qin Ming diam-diam terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia hanya membunuh klon ninja. Dia meremehkan lawannya. Desa Fuma pernah mengirim seorang ninja rahasia untuk membunuh Qin Ming, tetapi berakhir dengan kematian yang tragis. Mereka telah merasakan kekuatan Qin Ming, dan inilah alasan mengapa mereka tidak mengirim siapapun untuk membalas dendam. Mereka khawatir tidak akan dapat membunuh Qin Ming dan akan kehilangan lebih banyak tenaga. Seperti kata pepatah, setiap kegagalan membuat Anda lebih bijak. Dengan pelajaran yang dipetik dari kegagalan sebelumnya, Fuma no Sato mengirimkan ninja terkuat kali ini. Qin Ming terkejut, tetapi gerakannya tidak melambat sama sekali. Dia memutar pedang peminum darah dan cahaya pedang menyambar seperti kilat, menebas ke arah ninja berpakaian hitam terdekat. Alhasil, seperti ninja sebelumnya, ninja ini juga merupakan kloningan. Setelah ditusuk, wujud aslinya langsung terungkap dan ia berubah menjadi baju tidur berwarna hitam. Pada saat yang sama, pedang ganda milik ninja berpakaian putih juga tiba, dengan cahaya pedang hitam menyala di bilahnya. Cahaya pedang hitam ini tidak berubah dari Ki sejati, tetapi aura pembunuh yang terwujud. Dapat juga dilihat bahwa ninja berpakaian putih telah menguasai aura pembunuh hingga tingkat kesempurnaan dan sama sekali bukan orang biasa. Meskipun pedang ganda ninja berpakaian putih itu cepat, Qin Ming bahkan lebih cepat. Sosoknya tiba-tiba menghilang dari tempatnya, dan dalam sekejap mata ia muncul 3 meter jauhnya seperti bayangan. Pluto, hari ini adalah hari kematianmu. Pada saat ini, suara dingin terdengar dari belakang Qin Ming, dan seorang ninja berpakaian hitam tiba-tiba muncul di belakang Qin Ming seperti hantu di malam yang gelap. Di tangannya, pisau pendek yang memancarkan cahaya biru menusuk dengan keras ke area ginjal di punggung bawah Qin Ming. Cahaya biru pada belati itu berkilau seperti racun, dan dipenuhi aura pembunuh berwarna hitam. Sangat tajam. Jika kau tertusuk olehnya, kau pasti akan mati, dan bahkan para dewa pun tidak dapat menyelamatkanmu. Kong! Saat belati itu hendak menusuk, Qin Ming dengan cepat meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menangkis belati itu dengan belati peminum darah, menimbulkan suara logam beradu. Kau masih terlalu muda. Berani memamerkan pedangmu di depan Guan Gong. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Qin Ming mencibir dengan muram. Saat berbicara, ia memutar pinggangnya dan menendang ke samping. Ninja berpakaian hitam yang menyerang bereaksi sangat cepat. Ia mundur selangkah dan nyaris menghindari tendangan menyapu Qin Ming. Ia melompat mundur terus-menerus dan melemparkan proyektil dengan lambaian tangannya. Peluru itu meledak di bawah kakinya dan dengan cepat menyebar menjadi kabut hitam. Ketika kabut hitam itu menghilang, ninja berpakaian hitam yang telah melancarkan serangan diam-diam itu pun menghilang. Ninja berpakaian hitam yang melancarkan serangan diam-diam itu bukanlah salah satu dari 5 ninja yang muncul. Dia jelas telah mengikuti mereka dan bersembunyi dalam kegelapan. Namun, metodenya menyembunyikan tubuhnya tidak ada apa-apanya di depan Qin Ming, seorang ahli tembus pandang. Qin Ming telah menemukannya dan telah bersiap. Kau punya trik yang remeh, tapi berani pamer di depanku. Qin Ming mencibir dengan nada meremehkan. Dia tidak bisa melihat ninja yang menyerangnya dalam pandangannya, tetapi dia bisa dengan jelas merasakan napasnya, yang terus bergerak dan berubah posisi. Kalau aku tidak salah, kau adalah hantu dari Fuma no Sato. Jangan sembunyi-sembunyi. Kemampuanmu untuk menghilang tidak berguna di hadapanku. Keluar sekarang. Qin Ming berteriak dengan nada menghina, lalu tatapannya jatuh pada ninja berpakaian putih itu, dan berkata dengan nada bercanda, kamu seharusnya menjadi bayangan putih di Fuma no Satoshi. Konon, kamu jago mengkloning. Orang yang tidak tahu kemampuanmu mungkin tidak beruntung, tetapi di hadapanku, kamu tidak akan bisa mengkloning dirimu sendiri. Singkirkan 2 klon yang tersisa. Seperti yang dikatakan Qin Ming, ninja berbaju putih itu tidak lain adalah ninja rahasia dari Fuma no Sato, yang dijuluki bayangan putih yang ahli dalam seni cloning. Keempat ninja berbaju hitam itu adalah kloningannya. Bai Ying gemar mengenakan pakaian ninja berwarna putih, seakan-akan dirinya unik dan sangat liar, seakan-akan takut tidak ditemukan orang lain. Padahal, itu adalah penyamaran. Orang yang tidak mengetahui kemampuannya pasti tidak akan menyangka bahwa keempat ninja berpakaian hitam yang tampak tidak berbeda dengan orang normal itu sebenarnya adalah kloningannya. Ninja berpakaian hitam yang diam-diam menyerang Qin Ming, yang dijuluki bayangan hantu, juga merupakan ninja rahasia, terampil dalam teknik melarikan diri, teknik tembus pandang, dan mahir dalam pembunuhan. Shirokage dan Onikage termasuk ninja rahasia terkuat di desa Fuma, dan menduduki peringkat 10 besar di antara semua ninja rahasia. Keduanya bekerja sama untuk menjalankan misi pembunuhan dan tidak pernah memiliki catatan kegagalan. Kali ini, Fuma no Sato mengirimkan 2 ninja terkuatnya, yang menunjukkan bahwa mereka bertekad untuk membunuh Qin Ming dan tidak akan membiarkan kegagalan apapun. Mati. Begitu Qin Ming selesai berbicara, suara dingin terdengar di telinganya.
Hantu yang baru saja menyerangnya muncul lagi, dan pisau pendek itu menebas arteri karotis Qin Ming dari belakang, dengan cepat dan ganas. Qin Ming segera membungkuk dan menundukkan kepalanya. Bila pisau itu hampir mengenai rambutnya. Sepertinya dia nyaris menghindarinya, tetapi sebenarnya dia sudah melihat arah yang diambil belati itu. Pada saat yang sama, lengannya terbalik dan ditusuk dengan pedang. Puff! Dalam sekejap, pedang Qin Ming menembus perut hantu itu, namun tidak menembus daging hantu itu, hanya menggores kulitnya. Hantu itu juga bersiap menghadapi kemungkinan serangan balik Qin Ming. Ketika dia melihat cahaya dingin datang, dia langsung melompat mundur secepat kilat, kalau tidak, dia pasti sudah tercabik-cabik. Sudah kubilang, kemampuanmu untuk menghilang tidak berguna di hadapanku, dan kau masih mencari kematian. Kau tidak akan menangis sampai kau melihat peti mati. Qin Ming berbalik, berubah menjadi bayangan hitam dan mengejar hantu itu. Bang! Hantu itu buru-buru melepaskan tembakan, dan kabut hitam mengepul dan menyelimuti tubuhnya, sehingga sosoknya tidak terlihat. Lawanmu adalah aku. Tak jauh dari sana, bayangan putih yang tengah menunggu kesempatan dikelilingi oleh bola aura pembunuh berwarna hitam, seperti iblis dari neraka. Lingkungan sekitar juga menjadi dingin, dan seperti bola meriam yang mengejar, dan dua sinar dingin yang terang melesat keluar. Qin Ming tiba-tiba melompat sambil berlari, dan dua cahaya pedang melintas di bawah kakinya dan menghantam udara. Ketika bayangan putih itu mendongak, dia melihat bola kabut hitam membumbung di sekitar Qin Ming. Dalam sekejap mata, bola itu menghilang ke dalam kegelapan, tidak meninggalkan jejak. Teknik tembus pandangnya jauh lebih maju daripada teknik hantu. Wajah Bai Ying tidak terlihat di balik tudung putihnya, tetapi tatapan matanya sedingin kilat. Dia terus mengamati sekelilingnya, berusaha mencari lokasi Qin Ming. Bersambung.